Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai ragam pola bilangan. Nah, ragam pola bilangan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu mengenai pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua adalah mengenai pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, nanti kita akan bedah ya dari tiap pola bilangannya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Di sini sudah Ibu gambarkan beberapa noktah ya. Yang pertama, ada noktah urutannya pertama ada 1, yang kedua ada 1, 2, 3, yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang Ibu tuliskan untuk urutan yang pertama yaitu berjumlah 1. Urutan yang kedua berjumlah 1, 2, 3 berjumlah 3. Urutan yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Urutan yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya 7. Nah, di sini membentuk sebuah pola yang kenaikannya jumlahnya sama, yaitu 1 ke 3. Ada penjumlahannya, ada kenaikan berjumlah 2. Kemudian 3 ke 5 ada kenaikan juga berjumlah 2. Dari 5 ke 7 ada kenaikan, yaitu ditambah 2. Berarti untuk yang urutannya ke 5 kemungkinan berapa nilainya? Urutan ke 5 ada kenaikan juga sama, yaitu berjumlah 2. Berarti 7 ditambah 2, 9. Nah, bagaimana kalau untuk yang pola ke N atau UN? UN sama dengan, nah karena di sini ada penambahan 2, berarti 2N ditambah, nah sekarang yang urutan pertama dikurangi dengan kenaikan atau bedanya. Jadi bedanya positif 2, berarti karena urutan yang pertamanya 1, kemudian dikurangi dengan bedanya adalah 2. Sama dengan 2N ditambah 1 dikurangi 2. Sama dengan negatif 1. Maka untuk mencari UN, untuk yang pola bilangan ganjil, berarti 2N kurangi 1. Kalau misalkan Bu, untuk urutan pola bilangan ganjil untuk yang pola ke 10 misalkan U10, berarti 2 kalikan 10 ditambah dengan dikurangi dengan 1, mohon maaf, dikurangi 1, sama dengan 2 kalikan 10, 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Itu untuk yang U10. Kalau misalkan untuk yang misalkan Ibu asal ngambil 50. Nah, berarti 2N, rumusnya adalah 2N dikurangi 1, berarti 2 kali 50 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 50 berapa? Ya, good, 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Seperti itu. Ya, lanjut ya mengenai pola bilangan yang genap. Nah, pola bilangan genap di sini sudah Ibu gambarkan lagi noktahnya. Yang pertama ada 1, 2, yang kedua ada 1, 2, 3, 4, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita tuliskan yang urutan yang pertama yaitu 2, yang urutan kedua ada 4, urutan ke 3 ada 6, urutan keempat ada 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita cek dulu dari sini. 2 itu sama aja dengan 2 kalikan 1. 2 dikalikan urutan yang pertama yaitu 1. Kemudian lanjut 4 sama aja dengan 2 kalikan urutan yang kedua, karena ini 4 itu urutan yang kedua, berarti dikalikan 2. Lanjut 2 dikalikan
urutan yang ketiga. Kali ini urutan ketiga, berarti 2 kalikan 3 sama dengan 6. 2 dikalikan ini urutan keempat, baru 2 kalikan 4. Dari sini bisa tarik kesimpulan bahwa UN sama dengan untuk UN pola bilangan genap. Di sini sudah ditentukan bahwa UN-nya adalah 2N. Misalkan Ibu contohkan untuk yang urutan bilangan ke 11 misalkan. Berarti U11 sama dengan 2 kali N-nya 11, berarti 2 kali 11. Jumlahnya 22. Untuk U-nya sama dengan misalkan 23, maka U23 adalah 2 kalikan 23 sama dengan 46. Seperti itu. Ini rumus dari pola bilangan genap. Ya, selanjutnya kita beralih ke pola bilangan persegi. Nah, kalian perhatikan noktah yang ada di gambar ini. Yang pertama, urutan pertama, ya, di sini ada 1, kita tuliskan 1. Urutan yang kedua ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian urutan yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti urutan yang ketiga sama dengan 9. Lanjut ke urutan yang keempat. Urutan keempat ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, seperti itu. Berarti untuk urutan yang kelima adalah berapa? Yaitu 25. 1, 4, 9, 16, 25 untuk urutan yang kelima. Nah, sekarang kalau kita buat untuk mencari UN sama dengan, nah, kalian perhatikan di sini. Pola yang pertama adalah 1. 1 kali 1 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini pola yang kedua, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Di sini pola yang ketiga, 3 kuadrat sama dengan 9. Pola yang keempat, 4 kuadrat sama dengan 16. Pola yang kelima, 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti dari sini tarik kesimpulan untuk mencari N sama dengan UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari pola bilangan persegi, yaitu N sama dengan N kuadrat. Misalkan ditanyakan adalah untuk urutan yang ke-10, misalkan U10 untuk pola bilangan persegi, berarti 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau mencari untuk urutan yang ke-14 sama dengan, berarti 14 kuadrat sama dengan 196. Tuh, kalau misalkan mencari urutan ke-21 pada pola bilangan persegi, yaitu 21 kuadrat sama dengan nilainya adalah 441. Ke yang pola bilangan persegi panjang, di sini ada U1 yaitu berjumlah 2, kemudian yang pola kedua ada 6, pola yang ketiga ada 12. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada barisnya ada 1, kemudian kolomnya ada 2. Berarti sama aja dengan 1 kalikan 2. Ini 2. Sini 1. Kemudian lanjut di sini 1, 2, 3, ininya 1, 2. 1, 2 berarti 2 dikalikan 1, 2, 3. Kalikan 3. Oh, di sininya 1, 2, 3 berarti 3 dikalikan 1, 2, 3, 4 kalikan 4. Jumlahnya adalah 1 kalikan 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan untuk mencari UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1, ya, N kalikan N tambah 1. Misalkan untuk urutan yang ke 8 misalkan, maka di sininya 8 dikalikan 8 ditambah 1, berarti untuk urutan yang ke-8 ini kan baru urutan sampai 3 ya,
Jadi urutan yang ke-8 adalah 8 kalikan 9 sama dengan 72. Kalau mencari U30 berarti 30 dikalikan 30 ditambah 1 berarti 30 kalikan 31. Nilainya adalah 930. Lanjut ya, di sini ada pola bilangan segitiga. Nah, dari sini yang pertama, pola yang pertama jumlahnya 1, kemudian pola yang kedua ada 1, 2, 3, pola yang ketiga ada 6, dan pola yang keempat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Terus kita urutkan. Sini U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 6, dan U4 sama dengan 10. Nah, dari sini bisa diketahui jika ya misalkan kita buat ilustrasinya, di sini ada setengah dikalikan urutan yang pola pertama 1 kalikan 2 sama dengan 2 kalikan 1 dibagi 2. Lanjut ke yang pola ketiga, setengah dikalikan, karena di sini pola kedua berarti dikalikan 2 dikalikan 3. 2 kalikan setengah habis nilainya 3. Lanjut ke yang suku berikutnya. Di sini yang suku ketiga berarti setengah kalikan 3 dikalikan dengan 4. 4 dibagi setengah 2 kalikan 3 sama dengan 6. Kemudian di sini setengah dikalikan, ini pola keempat berarti kalikan 4 dikalikan dengan 5. 4 kali 5 20 bagi 2 sama dengan 10. Dari yang pola-pola di sini kita bisa buat kesimpulan bahwa untuk mencari UN sama dengan setengah dari N itu pola urutannya dikalikan dengan, di sini ada 2 untuk pola yang pertama, di sini 3 untuk pola yang kedua, di sini 4 untuk pola yang ketiga, di sini 5 untuk pola yang keempat. Berarti N dikalikan setengah N dikalikan N ditambah 1. Ini untuk yang mencari UN pola bilangan segitiga. Nah, misalkan yang jadi pertanyaan adalah, Bu, misalkan untuk urutan yang ke 20 berapa, Bu, besarnya? Maka kita cari U20 sama dengan setengah kalikan 20 dikalikan dengan 20 ditambah 1 sama dengan setengah kalikan 20 dikalikan dengan 21 sama dengan 210. Misalkan untuk mencari U6, misalkan U6 berarti setengah 6 kemudian dikalikan 6 ditambah 1 berarti setengah dari 6 kalikan 7. 6 kali 6 bagi 2 3 kalikan 7 berarti 21. Seperti itu. Nah, kalau yang terakhir di sini adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci. Nah, misalkan di sini ada deret bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, Bu, bagaimana caranya? Kalian cek di sini. Dari pola pertama dan pola kedua dijumlahkan akan menghasilkan pola yang ketiga. Ya, ini dijumlahkan akan menghasilkan pola yang ketiga. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Ibu buatkan di sini 3, 5, 8, berarti selanjutnya berapa? 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Nah, itu. Berarti untuk pola bilangan Fibonacci adalah jumlah
dua suku sebelumnya. Tuh. Ya, jumlah dua suku sebelumnya.